Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sekarang sudah masuk tema 9 ya. Kita sudah ganti buku. Ayo persiapkan dulu buku LKS dan buku cetak tema 9. Jika sudah, yuk kita mulai simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Yang pertama, bumi memiliki dua macam satelit, yaitu ada satelit alami dan satelit buatan. 2. Satelit alami bumi itu adalah bulan, sedangkan satelit buatan itu adalah berupa benda-benda buatan manusia yang dimanfaatkan dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, satelit buatan ini adanya di luar angkasa, ya. Ketiga, satelit buatan yang beredar mengelilingi bumi ini cukup banyak jumlahnya, yaitu lebih dari 1.738 satelit. Karena bukan hanya negara Indonesia yang mempunyai satelit, tapi negara-negara di seluruh dunia pun mempunyai satelitnya masing-masing. Keempat, Indonesia memiliki satelit komunikasi sejak tahun 1976. Nama satelit yang pertama kali dimiliki Indonesia bernama satelit Palapa. 5. Satelit komunikasi yang dimiliki oleh Indonesia ini memengaruhi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat Indonesia. 6. Dahulu, masyarakat hanya mengandalkan kentongan, beduk, surat, dan telegram sebagai alat komunikasi. Namun, saat ini kita semua dapat menggunakan HP dan jaringan internet dalam berkomunikasi di dunia maya. 7. Ada banyak manfaat dari cepatnya penyebaran informasi akibat perkembangan iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Namun, kalian juga harus tetap waspada dan membentengi diri agar tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif dan juga tidak terkena aksi penipuan. 8. Modernisasi memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, dan transportasi juga semakin maju, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. 9. Modernisasi juga memberikan dampak negatif. Kalau tadi dampak positif, ini dampak negatifnya ya, yaitu adanya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, terjadinya pencemaran lingkungan, serta peningkatan tindak kriminalitas. Setelah pelajaran IPS, kita lanjut ke pelajaran IPA. Yang pertama, bumi yang kita tempati ini adalah bagian dari tata surya. 2. Matahari adalah pusat tata surya karena semua planet-planet beredar mengelilingi matahari. Jadi mataharinya diam, yang berkeliling itu adalah planet-planetnya. 3. Matahari seperti bola api raksasa yang suhunya sangat panas sekali. 4. Suhu di permukaan matahari ini bisa mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu di pusat matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Dengan suhu sepanas itu, tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di matahari. 5. Matahari tersusun atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada atmosfer matahari, yang kedua ada fotosfer matahari, dan yang ketiga ada inti matahari. Sekarang kita bahas dulu yang atmosfer matahari ya. Atmosfer matahari merupakan lapisan terluar dari matahari yang memiliki kerapatan gas paling kecil. Atmosfer matahari ini tersusun dari dua lapisan, yaitu ada lapisan kromosfer korona. Yang kedua, ada fotosfer matahari, permukaan matahari yang tersusun atas gas dengan suhu dan kerapatan yang tinggi. Nah, suhu di fotosfer ini berkisar antara 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Yang ketiga, ada lapisan inti. Bagian ini tersusun dari partikel-partikel gas yang sangat padat, dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Matahari memiliki paling besar dibanding bintang-bintang yang lain. Karena masa inilah matahari mampu membuat planet-planet dan benda-benda langit lainnya mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bintang pengertiannya adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, hanya merefleksikan atau memantulkan cahaya matahari. Asteroid ini adalah benda astronomi yang pecahan kecil dan beredar pada lintasan yang terletak di antara orbit Mars dan planet Jupiter. 9. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus,
nama-nama planet yang ada di tata surya. 10. Pengelompokan letaknya, maka planet ini dibagi menjadi dua. Ada planet dalam dan luar. Kalau planet dalam ini contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Maka planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita sekarang beralih ke pelajaran SBDP. Yang pertama, akor merupakan susunan tiga nada apabila dibunyikan secara terdengar harmonis nadanya ya. Kedua, mengiringi melodi. Tanpa akor, sebuah lagu tidak bisa didengar. 3. Akor bisa disebut dengan trinada. 4. Nada adalah tiga nada yang dibunyikan serentak. 5. Maksud itu adalah yang pertama. Pertama adalah nada utama, dasar akor. Kemudian ada nada terts. Nada terts ini adalah tiga dari nada utama atau nada dasarnya. Lalu yang ketiga ada nada quint. Ini adalah nada kelima dari nada dasarnya. 6. Interval memiliki beberapa nama, di antaranya sebagai berikut. Pasti sudah ada di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kemudian second, third, quart, quint, nada septim, oktav, ya. Yang ketujuh, contoh memainkan akor ini adalah gitar, baik itu gitar akustik ataupun gitar memainkan akor. Kemudian ada organ dan elektron. 8. Adapun fungsi akor adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang menyanyi. Kedua, memudahkan mengaransemen lagu. Ketiga, menciptakan sebuah lagu. Lanjut sekarang kita ke pertama, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia dapat bermakna penanggungan. Kedua, persatuan bangsa juga dapat bermakna semangat bagi para pemuda yang tercermin dari Ikrar Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Daripada itu, setiap tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Yang ketiga, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, persatuan Indonesia merupakan faktor kunci, yaitu motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut tercantum pada pembukaan UUD 1945 dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Amat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbeda. 6. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia dampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya pertama, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling antar sesama, serta bersikap nasionalisme. Menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, nisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, dan kesatuan dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Keempat, meningkatkan rasa menghargai perbedaan. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video dari tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5, 6. Coba kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan dari Miss Novi. Jangan lupa